Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Febrianti dengan NIM C1C0181169. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek keperlakuan pada audit internal. Audit internal, sejarah audit internal. Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesional yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Lalu, pengertian audit internal menurut Sukrisno Agus tahun 2004 halaman 221. Internal audit, pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintahan dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesional yang berlaku. Ya, selanjutnya yang itu ada tujuan audit internal. Menurut Hiro Tugiman tahun 2006 halaman 11, tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Selanjutnya menurut Sukrisno Agus tahun 2004 halaman 222, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit adalah membantu semua pimpinan perusahaan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Yaitu untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan. Lalu yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian. Yang keempat itu memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Dan yang kelima itu menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini ada kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Lalu di sini ada hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen kepemimpinan secara umum. 4 gaya manajemen tersebut yaitu gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, serta gaya mendelegasikan. Yang tadi itu ada menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam bekerja sama dengan staf audit untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Dari keempat gaya tersebut, gaya pertama dan gaya terakhir merupakan yang terpenting untuk didiskusikan. Di sini ada pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Chambers et al. 1987, konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal seperti berikut. Yang pertama, lingkup seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Dan yang terakhir, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Lalu di sini ada konsep-konsep tersebut merupakan perilaku
langsung dari kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep tersebut meliputi terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Lalu, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Selanjutnya ada keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Lalu selanjutnya ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang terakhir, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya ada karakteristik umum individu. Brink dan Witt 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Yaitu di sini pada umumnya sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi menjadi produktif, lalu habis itu sibuk pada pekerjaan yang bermakna, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan, memiliki sifat yang adil dan jujur, memiliki bias pada diri sendiri tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan kritik, mencari kepuasan diri sendiri, memiliki nilai untuk imbalan atas usahanya, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik, menjadi bagian tim yang sukses, memiliki rasa harus atas bencana yang menimpa orang lain, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang. Selanjutnya dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal merupakan hal terpenting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Beberapa elemen utama dari aspek yang terpenting kondisinya adalah adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, dan karakteristik pribadi, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang lain, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya ada komunikasi secara efektif. Komunikasi ini terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, laporan tertulis. Lalu terdapat unsur-unsur yang dipresentasikan baik secara lisan maupun tulis yang dipertimbangkan untuk memiliki hubungan perilaku yang baik. Unsur tersebut adalah 1. Jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. 2. Jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan dari pihak yang diaudit. Yang ketiga, jangan menjadi pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan baik secara verbal maupun tertulis. Yang keempat, ketika memberikan saran pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit sebab hal ini berimplikasi kepada anggapan mereka. Yang kelima, mengizinkan pihak yang diaudit untuk melakukan perubahan dalam bahasa laporan sepanjang tidak mengubah substansinya. Yang keenam, jangan berargumen atau berkomentar mengenai moralitas karena auditor mencari fakta dan tidak
bertindak sebagai seorang penasihat yang berhubungan dengan moral. Yang ketujuh, menjaga laporan dan memberikan keadilan. Yang kedelapan, mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. Yang kesembilan, mengizinkan pihak yang diaudit sepanjang proses penyusunan laporan untuk mengungkapkan pendapat. Yang kesepuluh, sopan dengan seluruh tingkatan staf pihak yang diaudit dan menyambut manajemen pihak yang diaudit dengan rasa hormat. Yang ke-11, melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. 12, mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam diri pihak yang diaudit. Selanjutnya ada pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperlakuan. Elemen keperlakuan tersebut meliputi pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Bangun suatu pendekatan kerja sama dengan staf pihak yang diaudit dalam penilaian. Perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Dapat persetujuan atas isi laporan, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Penggunaan pengetahuan keperlakuan dalam audit, yaitu secara umum penanganan keperlakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Yang pertama itu kondisi, pada umumnya kualitas diri dari struktur pengendalian internal, motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Baik, kesimpulannya yaitu audit merupakan salah satu bidang kajian akuntansi. Dalam audit tidak hanya bicarakan tentang teknik-teknik audit, tetapi juga bagaimana auditor mengambil kebijakan untuk menentukan suatu fakta. Seringkali pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh auditor menjadi penentu dalam memutuskan suatu masalah, terutama dalam hal menetapkan pendapat. Untuk itu, sikap, persepsi, dan perilaku menjadi acuan dalam pembahasan mengenai pertimbangan seorang auditor, baik auditor internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.